kalau hadapi masalah itu, ya itu masalah bukan masalah sebetulnya, tapi itu masalah justru bikin kotong tambah, ya tambah manis, tambah, dekat dengan Tuhan. Salam semua, Tuhan pun anak-anak yang ada di mana saja yang ini ini hari bisa ikuti mimbar unit bahasa dan budaya dari Gereja Masehi Injil di Timur. Senang sekali bisa ketemu dengan Tuhan anak-anak semua. Nah, sebelum kotong semua masuk dalam baca Tuhan punya isi hati, suara manis, kotong renungkan Tuhan pun mau dan kotong pun hidup masing-masing. Beta ajak katong semua berdoa dulu, kita berdoa sama-sama. Baik, mari semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan terlalu sayang sang kotong su bisa rasa kembali ini suasana Natal. Tapi yang pasti kotong tahu Tuhan akan datang kembali dan ketempuh hati, ketempuh hidup semua betul-betul jadi tanpa yang layak untuk Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan rasa syukur kotong siap hati ini hari kotong mau dengar, kotong rindu Tuhan pun suara manis. Tuhan beromong dengan kotong, kasih Tuhan puro supaya kotong bisa mengerti. Dan kotong juga dapat semangat, kotong gembira untuk membuat iko apa yang Tuhan su ajar sang kotong. Tuhan su kasih ingat sang kotong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Puji Tuhan pun nama tinggi-tinggi. Ini kotong pun hati, kotong pun hidup. Tuhan kasih Tuhan pun firman untuk pimpin amin sang kotong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, Tuhan Pak anak-anak semua, ini hari kotong dengar Tuhan pun suara manis yang ada tertulis di surat Yudas pun surat ini yang Tuhan Yesus pun saudara dia ini Yudas. Ada satu pasal saya Yudas, jadi kotong baca dia pun ayat 17 sampai ayat 23. Gitu mari kotong ikuti Tuhan pun suara manis. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Baik, Tuhan anak semua. Itu tadi Tuhan pun suara manis datang ya. Dia kasih ingat sang katong semua. Memang ini kotong pun dunia ini kan Tuhan anak semua kotong kan tahu ini dunia sebetulnya dunia yang memang ada dia pun indah manis ya, tapi dunia rusak ya. Dunia ini rusak. Kotong hidup di dunia yang ini dosa penuh dia pun dalam. Dunia yang dari satu soal kotong dapat, kotong keluar, datang soal yang lain. Sonne pernah berhenti itu soal. Ya, datang dalam kotong hidup.
baik soal itu muncul amir kotong pun dalam diri karena kotong pun isi daging, no kan lama atau terbatas, maupun dari orang-orang yang bersayang dengan kotong di kotong pun sekitar ini, atau dari orang-orang lain dalam kotong punya kumpulan yang lebih besar. Dari orang yang kotong kenal itu, atau juga bisa dari orang yang kotong soalnya kenal. Dia bisa saja itu masalah-masalah banyak ganti terus datang ame di kotong pun hidup. Kalau kotong ingat ame yang Rasul Paulus omong itu sama ke kotong ini, tiap kotong pulang ke itu ada kotong ada di ujung maut, ya. Ada maut di dalam. Jadi mau kasih gambaran betul-betul ini kotong punya hidup ini penuh dengan masalah. Ya, memang Tuhan taruh kotong ya. Tuhan panah semua ingat baik kotong Tuhan panah, tapi Tuhan taruh kotong di dunia yang model begini. Nah, Tuhan taruh kotong dalam dunia yang model begini, pasti Tuhan ada maksud. Ya toh, soalnya mungkin Tuhan asal taruh sah, ya. Tapi Tuhan ada maksud tujuan dari taruh kotong dalam dunia yang penuh dengan masalah begini. Tuhan mau supaya kotong semua kasih tunjuk sikap yang pas. Kasih tunjuk kotong sikap yang pas. Waktu kotong terima ini masalah datang. Waktu kotong jalan dalam ini masalah. Waktu kotong olah semua ini soal-soal yang datang dalam kotong pun hidup ini. Supaya apa? Ya supaya jadi lebih jelas ya. Oh, ini kalau Tuhan punya anak-anak yang hidup dalam masalah itu, dia punya modelnya ke mana, dia pun pengaruhnya ke mana, dia punya akibatnya itu ke mana. Nah, dia pun bahasa lain yang paling enak itu kalau kotong omong tuh bilang, kotong Tuhan punya anak hidup dalam masalah bisa kusoni kotong jadi berkat. Nah, itu begitu kira-kira Jadi harus beda dengan ini dunia orang. Harus beda. Jadi Tuhan mau kotong kasih tunjuk kotong punya sikap yang pas. Nah, kotong harus kasih tunjuk begitu saudara-saudara semua, Tuhan anak-anak semua, karena tadi kita bilang mesti beda dengan dunia punya orang-orang. Ya. Karena ini dunia ini dengan dia punya roh itu, jangan yang gila. Dia pun semangat itu api-api. Ya. Dia pun semangat itu api-api dan dong sorry main gila dong. Itu kalau kotong baca di Alkitab itu dunia ini dia keliling ame, rom ame ini kotong Tuhan puan anak pun hidup ini sama ke harimau yang lapar. Jadi keliling ame dia mengaum-ngaum, dia punya nafsu besar kau mau terkam ame kau makan buang sekotong supaya jadi dia pun mangsa ya. Nah, itu dunia. Jadi itu roh untuk bikin hancur kotong itu luar biasa besar. Dan dia pakai banyak sekali cara ya untuk kotong punya percaya dengan Tuhan jadi goyang ya. Kotong punya iman sonde kuat, kotong ragu dengan Tuhan, kotong ingat ame kotong pun diri begitu, kotong rasa diri angka diri tinggi-tinggi, kau rasa diri hebat ya, dia korek ame semua itu supaya kotong bisa jauh dengan Tuhan. Akhirnya kotong sonde lagi betul-betul pegang ame, kotong percaya ini dengan Tuhan Yesus, kotong mau bertahan dengan Tuhan Yesus untuk sampai nanti ya, sampai kekal. Nah itu dunia punya nafsu. Nah Tuhan anak semua dalam surat Yakobus ini dia kasih tahu ya, ini dia pun konteks itu kan ada orang-orang yang fasik ya. Orang-orang fasik itu kan orang-orang yang sebetulnya tahu yang benar tukar mana, yang baik tukar mana, tapi dia sonde hidup ikut apa yang dia tahu benar dan baik itu. Dia hidup ikut dia pun diri pun mau, ikut dia pun ego pun mau. Dia hidup itu sonde pernah puas dengan ini keadaan yang ada. Dia mau bilang bahwa dia kurang puas dengan apa yang dia terima ya.
dari Tuhan itu. Karena itu dia banyak sekali mengomel, banyak sekali menggerutu dia pembahas desanya, banyak sekali mengomel. Itu kalau baca di dia pun ayat 16 itu kan begitu. Ini orang-orang yang banyak sekali. Bayangkan saya kalau semua hal datang apa yang jadi, yang dia respon itu dia mengomel, ya, dia mengeluh, dia komentar yang miring-miring. Ya. Bayangkan kalau sama-sama ada orang-orang begitu, kau bisa makati ya, kau bisa jengkel, kau juga lama-lama kau bisa terpengaruh juga ya. Hal yang baik ini yang jadi, tapi dia komentar yang sudah baik. Hal yang baik harusnya kau rasa, kau nikmati, dia komentar yang sudah baik, kau bikin kau juga akhirnya ikut rasa pahit misalnya dengan itu keadaan. Saudara, ini orang-orang yang memang dia sudah pernah puas dengan apa yang dia dapat dalam dia hidup. Ya karena bagi orang-orang begini, saudara-saudara, ini dia pun keinginan itu yang jadi ukuran. Ya, jadi patokan dia pun diri ini, dia pun keinginan ego diri ini itu yang jadi ukuran. Jadi semua hal yang ada itu dia ukur pakai dia keinginan. Kalau sudah pas berarti salah. Ya. Jadi bukan dia sesuaikan dengan apa yang ini jadi, yang Tuhan buat supaya jadi, tapi semua harus sesuai dengan dia pun keinginan. Nah kalau begini coba, kotong ada sama-sama dengan orang-orang model begini, waduh, ini kotong stres ya. Kotong lalu kotong kasih tinggal. Tapi kalau kotong sudah kasih tinggal, ya angkau buang sendiri, kau jauh dari dia, kotong sama-sama lama-lama kotong jatuh juga, ya dalam sikap yang sama seperti begitu. Nah ini Tuhan sudah mau, ya Tuhan sudah mau kotong Tuhan anak akhirnya jatuh dalam jerat seperti itu. Karena itu, saudara semua, Tuhan mau supaya kotong tetap. Ya, ini kan dia punya tema dari ini renungan bilang perbarui kotong iman, ya. Jadi kotong iman, kotong harus bikin baru terus ya. Ya memang mesti bikin baru terus ya, karena apa? Karena Tuhan pun kasih itu untuk kotong kan baru terus tiap pagi, tiap hari, tiap saat itu baru. Lalu kalau sudah bikin baru itu, itu bukan hanya untuk kotong pun diri badan saja. Kotong pun diri sendiri saja yang rasa itu, tapi orang-orang di sekitar kotong itu harus dapat diberkat. Jadi persekutuan kotong harus jadi lebih kuat. Itu dia punya tujuan. Jadi karena itu saudara-saudara, kalau kotong hadapi orang-orang model begini, ya keadaan seperti begini, nah kotong ingat, jangan gampang untuk goyang. Oke. Silakan, ini dong punya mengomel, dong omong segala macam, dong buat hal-hal yang ini bikin ganggu kotong iman percaya. Mari kotong pakai itu sebagai kesempatan untuk kotong punya akal itu masuk lebih dalam lagi, ya, untuk berakar pada Tuhan, supaya kotong iman itu tumbuh tambah bagus, tambah kuat, ya, supaya nanti dia ada buah. Ada buah orang-orang lain yang bisa lihat bahwa kotong ini anak-anak Tuhan dapat masalah, tapi kotong punya percaya dan Tuhan itu tambah kuat. Kotong sudah goyang sedikit pun. Oke, kalau kotong goyang, kotong jatuh, tapi kotong bangkit lagi dan kotong tetap dalam Tuhan. Soalnya mau jauh dari Tuhan. Kotong lakukan itu, kotong buat itu. Lalu minta selalu, ya. Minta selalu Tuhan Puroh itu yang kuasa ame di kotong hidup. Tuhan Puroh yang betul-betul atur ame kotong pun cara berpikir, atur ame kotong punya karmana nilai ini segala keadaan, supaya mau karmana pun masalah-masalah datang, kotong tambah dekat dengan Tuhan. Nah itu yang sebetulnya ini roh-roh dunia ini kan sudah mau. Dia mau kan kotong nih, ya persekutuan rusak, kotong jauh daripada Tuhan. Tapi justru bagi kotong anak Tuhan, semakin kotong dapat masalah, ya kotong minta berserah pada Tuhan, roh Tuhan kerja dalam kotong diri, kotong tambah lagi akrab, dekat dengan Tuhan. Kotong tambah lagi berserah pada Tuhan. Dan dengan begitu kotong bisa bantu dengan saudara yang lain. Kotong bisa tolong ya saudara yang lain. Don juga bisa
senang. Oh begitu, dan dapat pelajaran juga ya. Begini ya, jadi Tuhan bu anak-anak, kalau hadapi masalah itu, ya itu masalah bukan masalah sebetulnya, tapi itu masalah justru bikin kotong tambah ya, tambah manis, tambah dekat dengan Tuhan. Nah, saudara semua, ini yang Tuhan mau jadi kotong pung sikap ya sebagai Tuhan anak-anak. Nah, ini kotong semua menuju di ini habis tahun ya, akhir tahun ya. Nah, mari kotong tutup ini tahun, kotong periksa kembali kotong pung jalan hidup yang 1 tahun ini kotong semua sampai di ujung ini. Wah, mari bersyukur kalau ini semua pengalaman ini jatuh bangun kotong dalam kotong punya jalan hidup ini membuat kotong sampai pada saat ini, titik ini, kotong ada di dalam Tuhan. Kotong tambah percaya dengan Tuhan. Kotong yakin, sadar bahwa kotong sendiri sebetulnya. Karena Tuhan ada kasih, ada saudara untuk baku bantu juga. Jadi kotong jaga baik ini, kotong pun persekutuan. Beta tadi masih melayat di rumah duka. Nah ini bapak yang dia punya istrinya meninggal ini, pas beta sampai dong baru koko dia bawa di belakang karena dia pingsan. Lalu beta ikut di belakang. Ditanya dia bilang beta Sony bisa menangis ya. Beta sudah janji di bepeng istri bahwa nanti dia mati beta Sony menangis. Dan beta omong itu juga bahwa beta mau menangis. Karena beta malu, kan besok omong nanti kalau beta menangis ini orang dong bilang apa? Orang dong beta malu dia bilang. Dan mungkin karena beta Sony menangis itu yang beta kekuatan habis kalau dia beta jatuh di besok pingsan ini. Ini beta baru sadar ini. Jadi dia ada minum teh panas itu. Nah saudara-saudara, jadi beta bilang, Ama usah malu ya. Kenapa usah malu? Ya karena selama ini kotong ajar orang ya, sebagai Tuhan anak-anak kotong biasa ajar orang kemana kalau hadapi masalah, termasuk ada duka begini kemana kotong hadapi itu. Nah sekarang kotong kasih jalan apa yang kotong sudah ajar orang. Kotong ajar orang untuk saling baku topang, saling baku dukung, saling baku bantu. Sekarang saatnya ama yang dapat susah begini, ama harus siap terima orang punya uluran tangan. Orang datang bantu ama, orang datang topang ama. Saatnya ama terluka begini, ama tidak apa-apa. Ama menangis dan orang bisa lihat itu sebagai hal yang biasa. Tidak usah malu. Kenapa mesti malu? Ya. Justru di saat seperti itulah ama dapat berkat, yaitu ama akan dihiburkan. Nah ini kan begitu. Karena kotong seperti begitu. Supaya persekutuan bagus, kotong saling mendukung, saling menopang. Soalnya bisa kotong mau kuat terus. Tadi kan di awal kotong sebuah omong, kotong ada dalam dunia yang banyak sekali masalah. Dan kotong butuh baku topang satu dengan yang lain, baku dukung satu dengan yang lain. Nah, dengan begitu kotong punya iman itu tambah kuat, tambah teguh, tambah jadi teguh begitu. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Itu yang mari kotong buat, kotong periksa kotong pun jalan hidup ini tahun. Terima kasih bahwa ada banyak saat di mana kotong bisa jadi tangan Tuhan. Bisa jadi Tuhan punya pikiran, Tuhan punya hati untuk orang lain. Ada saat di mana kotong dapat orang lain jadi Tuhan pun tangan untuk topang sekotong. Gitu. Nah, dengan terima itu kenyataan, kotong siap kalau Tuhan kasih izin kasih tahun yang baru untuk kotong masuk di sana. Ya, oke. Kira-kira begitu ini Tuhan pesan kasih kotong semua. Beta percaya Tuhan puroh ada di Tuhan anak-anak semua. Oke. Masalah bagi kotong bukan masalah. Yang jadi masalah, karena mana ini masalah yang kotong dapat ini, bikin kotong tambah kuat percaya pada Tuhan dan siap baku topang dan baku bantu dengan saudara yang lain. Oke, Tuhan kasih berkat untuk kotong semua. Mari kotong berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di ujung tahun ini, kotong dapat kesempatan yang manis.
Kotong ada kembali di Tuhan pemuka, kotong bisa dengar ame Tuhan pu isi hati. Ada nasihat supaya kotong kasih kuat kotong punya iman. Ada roh Tuhan yang terus kerja dalam kotong pun diri, supaya kotong mau terus percaya pada Tuhan. Dan kotong sudah berhenti untuk kotong pun diri badan sendiri, tapi juga kotong bisa jadi berkat untuk banyak orang lain. Kotong bisa jaga ini persekutuan, kotong bisa baku topang. Saat dimana kotong bisa jadi saudara yang pas untuk orang yang lain, saat dimana saudara yang lain bisa jadi saudara yang pas untuk dukung ame kotong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini Tuhan pun firman, Tuhan pun ajaran yang manis sekali untuk kotong pun diri ini. Kotong terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus, Tuhan kasih berkat juga supaya mimbar unit bahasa dan budaya ini dengan ini pelayanan firman yang ada bisa jadi berkat untuk banyak orang lain. Semua anak-anak Tuhan yang coba ikut, coba dengar ini mimbar UBB, dong bisa dapat berkat. Dan begitu ya Tuhan, kotong semua sebagai Tuhan pu anak-anak hidup tambah kuat dalam percaya kepada Tuhan. Kotong mau juga kotong pun hidup bisa jadi buah-buah yang baik, jadi berkat untuk saudara yang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Memang pasti ada kurang-kurang dalam semua kotong pelayanan. Di DKA habis tahun ini kotong coba lihat kembali itu. Dan terima kasih Tuhan Puroh, kasih kotong semangat untuk mau bikin baru ini semua. Supaya kalau ada kesempatan kotong bisa masuk ame di tahun yang baru, kotong akan mulai pelayanan dengan semangat yang baru, dengan cara-cara yang baru, yang ikut ame Tuhan Puroh yang kasih itu dalam kotong pun diri semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kotong pun doa, ini kotong pun ucap syukur, kotong taruh di Bapa di sorga pun pangko, pakai Tuhan Yesus pun nama yang terlalu manis, nama yang terlalu indah. Terima kasih banyak. Amin.